Tapi tahu kan apa yang mau dikerjain? Hasilnya bakal kayak gimana? Lihat di Zoom-nya tahu. Bayangkan maksudnya kira-kira apa yang harus dilakuin gitu. Nggak tahu. Gamenya bakal kayak gimana gitu. Alur gamenya Kan bakal kayak gimana lo kebayang nggak? nebak angka kan? Ya, terus dari awal kira-kira apa tuh yang perlu dimasukin? Apa tuh? Disusun Ada aja cara tips? berpikirnya begitu. Jadi misalkan kita mau bikin game. Pertama misalkan ada yang main dong. Berarti ada namanya kan. Misalkan berarti lo yang paling pertama tulis nama, bikin apa namanya? Dikasih tanda pagar, lo kasih kode gitu. Nama pemain gitu coba. Tulis. Nama pemain. Dikasih pagar dulu biar Ya. nggak kebaca. Ayo nak semangat. Langsung aja nama pemain gitu. Nggak Nama masalah. pemain, asik Nah, nama pemain. Ini. nama pemain. Enter. Nah, lu buat input nama pemain caranya gimana? Udah diajarin kan kemarin sama Pak Bobi. Gini nggak? Ya, boleh. Kata-katanya sih nggak harus player satu. Mau lu ganti apa gitu misalkan. Keren banget Hana. Diem lu. Siapa tahu. Ajarin Del, jangan inian doang Del. Han, gue menyemangati Han. Apa? Ayo cepat lanjut. Terus ini. Ya, lu apa yang lu pikirin setelah tadi kan gue udah kasih input tuh pertama apa namanya? Eh, Sebelum kita main pasti ada nama pemainnya dulu gitu. Ya. Terus lu setelah ada nama pemain, apa yang mau lu tulis di situ? Itu kan yang selamat bermain. Ya, ya udah tulis. Iya, dia galak banget kayaknya. Gua galak ya? Iya Ilyas Takut. Ya, Ilyas galak banget dah. Tahu ya. Langsung. Gak bakat jadi guru berarti gua. guru killer sih lo. Meeting. Ya bener kayak gitu. Iya. Dikasih string aja nak. Ah. Iya bener. Print terus dikasih kutip 2. Dikurung. Tulis apa nak? Kasih tanda kurung kalau enggak keluar. Terus di apa namanya? Di greetingsnya kan lu udah punya input nama pertama tuh. Lu gunain input nama yang ada di greetings. Jadi nih gua kasih contoh ya. Lo kasih koma, nama, koma, terus lo kasih kata-kata lagi. Selamat bermain, misalkan selamat bermain Joko, semoga apa Anda memenangkan game ini gitu. Lo kasih kata-kata tambahan aja. Bukan kata-katanya itu bisa sesuai soal ya? Boleh sesuai, boleh enggak kan? Yes. Pak Bobi bebas, cuman Kalau apa mau namanya? gampang sih Yang penting sesuai gamenya aja. benar gitu. Game sama flowchartnya benar. Ketika udah bisa bikin flowchart, berarti udah ini apa namanya? Lo tahu apa yang lo buat gitu. Kalau gua selalu membiasakan setelah bikin kayak gitu langsung gue coba. Jadi apa namanya? Lo nggak langsung pusing di akhir. Dikasih kurung dulu nak. Tutup kurung nah ya. Lo langsung play dulu. Jadi yang lo tulis ada yang salah nggak gitu.
Bisa muat. Udah kan? Bisa. Nah, terus setelah greeting, apalagi tuh yang mau lu buat? Start. Apa? Start. Oh, start. Kayak gimana start print? Print. Ini. Gini enggak? Ikuti. Terus mau ngapain lagi, Han? Main. Coba lihat soalnya deh. Soalnya disuruh ngapain? Hmm. Soalnya kan outputnya ya? Ya bukan sih. Bisa ya. Lo udah kebayang belum sih, Nak? Bikin gamenya bakal kayak gimana? Apa Kebayang, belum tapi sama nggak sekali? kebayang banget. Hah? Enggak banget. Kebayang doang, tapi nggak kebayang. Fidel kali ngasih contoh dulu, Fidel. Waktu dan tempat dipersilakan juga. Biar temennya ada gambaran. Apa? Punya lo coba contohin dulu. Jadi biar teman-teman yang lain ada gambaran. Punya gue masih ini soalnya. Masih ada sintaks yang error. Belum gue benerin. Gak apa-apa juga sih kalau mau pakai punya gue. Nanti ya sekalian kayak gue bikin lagi dari awal. Cuman biar lo kan udah dikumpulin. Biar kebayang dulu teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nih ya, kalau ini gue run dulu ya. Bisa nggak sih di run? Maaf ya, agak lama ngerannya. Ini dimatiin. Kayak gitu. Terus, ngerti nggak? Ini cara main game ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti kan? Kebayang nggak, Nak? Bentar lagi dilihat. Coba dari awal, dari atas yang runnya. Atas terminal. Misalkan dimasukin nama Hana. Hana, Hana, selamat datang Hana, good luck. Kalau kita Hana menemukan sebuah lampu ajaib, namun sebelumnya Hana harus melalui rintangannya terlebih dahulu. Apakah Hana ingin yakin terus bermain? Pilih berhenti. Hana, kamu telah melewati kesempatan emas. Kok mirip banget ya sama Pak Bobby? Karena Lo gua ngeliat itunya, Nak? Apa, Del? Ngeliat di soalnya yang codingan dia apa gimana? ngeliat soalnya dia kan sama kan. Gue nyamain sama soalnya. Oh, Kan gue kopas-kopas gitu peringannya loh. iya berarti lo copy paste itunya, apa namanya? Codingan dia gitu. Lebih pasti soalnya. Iya, maksudnya Ya. ininya, kata-katanya gitu. Iya gue copy paste karena gue nggak tahu kalau boleh yang lain. Gue kira dia terus persis gitu. Terus kalau misalkan kita Itu yang Alkisahnya pakai function bukan? enggak pakai print langsung, habis di bawah Hah? start. Enggak pakai function. Oh, di bawah start itu langsung ditulis kata-katanya gitu ya? Iya. Oh,
Ini kalau misalkan ngetiknya selain angka 1 sama 2 ya. Yang lain kalau ada yang mau ditanyain boleh banget ya, biar nggak bingung lagi. Guys, Berapa line, Del? 54. Kemarin ada yang sampai 200. Nulis apaan ya? Itu ya brilian bukan sih? Nggak tahu. Gue ngeliatnya kaget. Nyampe 200. Yuk, semangat, Nak. Udah ngerti kan? Kebayangkan, Nak? Apa belum? Lumayan. Coba ulang lagi deh, ulang lagi. Dari ulang run. Marah nih. Terus kan disuruh masukin nama kan. Nama. Nama habis itu ada pertanyaan nih. Mau lanjut apa berhenti? Pilih 1 apa 2? Coba kita berhenti dulu. Terus ntar nge-print nih, kalau misalnya kita berhenti nih, kita nge-print nama kamu telah melewati kesempatan emas. Nama gue nama. Terus habis itu misalkan kita mau main lagi, terus kita nge-input nama lagi, namanya siapa ya? Awan. Terus kita mau lanjut nih, kita pilih 1, terus dia langsung ngasih nih berapakah angka yang saya pikirkan. 6. Coba lebih kecil, kamu punya 2 kesempatan lagi. Gue nggak ada kesempatannya. 3. Coba lebih besar. 4. Kamu gagal karena nomornya tuh nggak sama nomor random yang dipilih sama programnya. Coba sampai berhasil. Bisa nggak ya sampai berhasil? Berhasil. Awan, selamat, kamu berhasil. Ngerti nggak? Angkanya tuh dipilihin sama si programnya ya? Iya, kan pakai angka random. Lumayan ngerti. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi lo mesti bikin kayak gini nih. Kan pertama kita mau main nih. Kita punya 2 pilihan kan, lanjut atau berhenti. Nah, lo harus bikin pilihan lanjut sama lo harus bikin pilihan berhenti. Pilihan itu mesti pakai fungsi kan, fungsi if. If kalau misalkan jika lo lanjut itu bakal keluar apa, jika lo berhenti itu bakal keluar apa. Nah, selanjutnya tuh ada pilihan ketiga. Pilihan ketika kita tidak memilih dua-duanya. Ketika kita tidak memilih angka 1, ketika kita tidak memilih angka 2. Itu pilihan ketiga. Kalau misalkan kita milihnya angka 6 nih, kan bukan lanjut, bukan berhenti kan. Nah, apa yang bakal keluar nanti di outputnya? Gitu. Ngerti nggak, Han? Berarti di bagian itu aja ada 3 pilihan ya? Iya. Gak ngerti di ininya yang fungsi biar dia ngerandomin angka. Nah, itu tuh nanti di bawah pilihan 1. Kalau misalkan lo milih 1, kan berarti nanti bakal keluar yang kata kita suruh masukin angka-angka kan? Ya. Nah, itu tuh di bawah pilihan 1. Cuma kalau misalkan lo milih 2 atau milih selain 1 dan 2, itu nggak usah di apa-apain, cuma ngeprint kamu, ini apa ya tadi ya? Kalau gue milih 2, cuma ngeprint Hana, kamu telah melewati kesempatan emas. Atau gue milih 5, Hana, kamu kan sudah dibilang input 1 atau 2. Gitu doang. Cara bikin kayak gininya ngerti nggak, Han? Oh, gue ngerti. Berarti setiap kata-kata yang tersedia itu tinggal print doang ya? Iya. Oh iya. Tahu, tahu. Yang lain nggak ada suaranya nih. Ngerti apa bingung? Ngerti lah, udah selesai kan? Anjas, keren banget.
Ih, rame. Ternyata. Fidel mau nanya dong. Ya, boleh. Siapa itu? Malia. Hmm, iya. Kan itu menemukan sebuah lampu ajaib, namun sebelumnya ada garis miring N ya. Itu buat apa deh? Ini buat enter. Kan di sini tuh, coba mana sih lampu ajaib? Alkisah, Hana menemukan sebuah lampu ajaib. Apakah Hana yakin harus melewati bentangan ini? Kayaknya sebelumnya kemana dia ya outputnya? Lampu ajaib. Namun sebelumnya Hana nggak ada outputnya. Hana harus melalui rintangan ini terlebih dahulu. Kenapa hilang outputnya? Oh ini nih. Nih. Jadi kan ini kan ada garis miring N kan. Ke bawah. Maaf ya guys. Nah ini tuh jadinya ini ke enter kayak gini nih, mal. Lo itu ada yang salah nggak sih, Del? Kok keluarnya nama di situ? Karena gue masukinnya nama. Enggak. Oh, oh iya, 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 paham, paham, paham. Akhirnya gue masukin. Kirain ininya yang salah. Apa namanya? Codingnya yang salah. Terima Udah kasih nyoba ya berkali-kali. Fidel. Mau nanya dong, Apa? Siapa nih? Riza. Oke, bisa. Mau nanya apa namanya yang itu kan contoh 1, contoh 2 itu kan kalau misalnya kita input kalau kita input 2 dia bakal ngeprint yang Indra kamu telah melewati kesempatan emas, sama yang kalau kita input 6 tuh jadinya dia kayak Indra kan sudah dibilang 1 atau 2 itu dari soal kan kayak gitu. Itu kita pakai fungsi apa? Quote itu yang pakai if itu. Iya, pakai if. Terus nanti kalau buat maksimal nebaknya fungsinya apa pakai fungsi? Itu nanti ada di ini sih, statement. Pakai statement. Oh, Itu pakai masih hashtag, nanti. pakai comment, pakai komen. Enggak komen, pakai statement. Pakai statement tuh kayak sama dengan. Oh. Oh, jadi kayak misalnya maksimal tebak berapa sama dengan berapa gitu aja. Iya. Oh, Ah. paham, makasih. Oke. Kalau yang while kemarin tuh di bagian mana sih, Den? While itu di bagian pas kita main loop while. Kenapa pakai loop? Soalnya kan itu nanti kita bakal main 3 kali gitu kan. Kayak kita bakal input angkanya 3 kali. Iya, makanya pakai loop. Oh. Oke, oke. Ini udah. Gue boleh stop. Berarti bedanya yang di VS Code sama Collab, kalau VS Code ketahuan semua ya, maksudnya kebaca contoh 1, 2, 3. Kalau di Collab kan enggak, kalau di Collab tuh nanti jadinya cuman ya sesuai perintah. Kan ini lu bisa kebaca yang contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kalau di Collab tuh enggak, makanya kemarin gue bingung kok bapaknya bisa banyak. Maksudnya bisa kebaca, bisa enggak? Harusnya sih sama aja sih, enggak? Pada kan harusnya sih sama aja sih. Kayak nggak ada bedanya gitu mau collab mau
Visual Studio. Enggak, kemarin tuh gue bingungnya gini, kan kalau misalnya di collab itu, yang tadi misal kita mau nyoba yang input 1 atau nyoba input 2, nanti keluar hasil di itunya, di terminalnya itu cuma input 1, input 2, nggak ada keseluruhan. Kalau ini kan lu di terminal keseluruhan ada ya. Itu makanya kemarin gue bingung gitu. Ini udah pada selesai semua. Apalagi pada ngerjain. Lagi flowchart. Ini flowchart gimana sih? Bingung deh. Flowchart. Bener kata Vira kemarin gak sih, maksudnya flowchart itu kalau di coding kan kita bisa mastiin bener salahnya, tapi kalau flowchart tuh nggak bisa dipastiin bener salahnya, makanya kayak ngeri, takut gimana. Apa gua doang? Sebenarnya kan semua kemungkinan yang di coding itu ada di flowchart gitu loh. Jadi kayak alurnya ketika lo memilih A bakal ke sini, ketika memilih B bakal ke sini, ketika pilih C bakal ke sini. Flowchart kan sebenarnya kayak gitu aja. Ketika lo tahu apa yang lo ketik di coding, jalannya game kayak gimana, bikin flowchartnya pasti bisa kalau kata gue. Dan nggak bakal salah. Tapi gue salah. Ya berarti apa? Belum connect antara gamenya sama apa namanya? Yang lo pikirin untuk membuat flowchart itu. Yuk guys, ada lagi nggak guys? Apa bingung flowchartnya? Hana mau ini lagi nggak tuh Hana? Ini lagi coba error nih, coba ya. Error di mana Tuhan? Azan dulu deh kayaknya. Oke.
Tes. Udah kelihatan belum? Kelihatan nah. Ini udah tadi udah bisa, terus berarti udah mulai masuk ke ini kan yang option. Itu gimana tuh? Detail. Masih azan. Jangan. Ini udah berani. Oke deh. Tadi nggak ngerti di mana kan? Habis ini ya? Iya, ini kan yang udah mulai jadi Ini benar kok. Apakah yakin ingin terus bermain? pilihnya di satu line ini atau di line berikutnya? Pilihnya di satu line ini aja. Soalnya kalau kan gue ngikutin soalnya banget ya. Jadi tuh di sini kan ada apakah Indra yakin mau terus bermain, pilih satu lanjut, dua berhenti. Nah itu yang di print. Nanti yang kata input satu atau dua itu maksudnya ke input yang kayak nama itu loh. Nanti kan yang kayak player 1 detik 2 Indra itu. Yang lo bikin di atas.
Lo udah kelar semua kan, Del? Udah, Flowchart-nya juga udah. belum. Lah, tapi Belum. udah dikumpulin. Ya kan kemarin salah katanya. Oh, codingnya yang salah apa ininya, flowchart-nya? Flowchart-nya salah, nggak sesuai coding. Kan di codingan gua ada while loops kan, tapi di flowchart-nya gua nggak nulis while loop. Hmm, Duanya nggak, oh. Benar ya sih? Benar. Pilihnya harusnya ada di nih. Harusnya ada di sini nggak sih di bawah? Oh iya ya. Nggak tahu. Enggak. tinggal kasih N lagi kalau mau Kok? pilihnya di bawah. Iya terserah sih. Gak harus sama sih sebenarnya. Cuma ya kalau mau apa persis kayak Pak Bobi ya ngikutin Nggak gitu. apa-apa juga. Oh, iya. Terus, nah gimana? Misalkan ini. Nanti langsung input nama aja. Nama pemain input angka. Tulis angka juga gini gak? Kayak ini nama. Gue pakai user sih. User sama dengan input. Kan kalau ini tadi nama ya, ini variabelnya. Itu kan tadi yang atas, ini kan nama nih variabelnya. Kalau ini gue makainya user. Nah dia kan disuruh input lagi kan, input angka. Yang input aja biasa. Gimana gitu? Terus habis itu kan di situ ngeprint ya di soalnya. Kan gue ngikutin soalnya banget nih. Ngeprint kan, ngeprint input 1 atau 2. Iya. Ditulis kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak di sini kan lo nulis nih player. Di sini input 1 atau 2. Nah, terus kan kita mau milih kan di contoh 1 kan itu dia milih input yang kedua kan. Nah, cara bikin program untuk input yang kedua itu gimana? Gimana ulang? Kan contoh 1 itu kita disuruh milih input 2. Nah, kalau input 2 kan ngeprint Indra, kamu telah melewati kesempatan emas. Nah, itu gimana cara bikin programnya? Menurut lo? Ngerti nggak, Han? Enggak. Coba enter deh. Bentar. Ya. Kalau misalkan kita mau input 2, itu ditulisnya apa? Jika
tetap If. jika user mau input 2. If. Ya, if. User. Sama dengan, Dengan. sama dengannya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kan dia bukan ini, bukan statement. Dia if itu apa sih rumus ya? Fungsi. Input 2, dia 2. 2. Titik 2. Titik 2. Di, Gimana titik? di sampingnya itu. Oh, Di samping, ya. Titik 2. Enter. bentar. Kita mau ngeprint apa? Kalau misalkan user yang input 2, berarti kita ngeprint. Indra, kamu telah melewati kesempatan emas, ya kan? Ya. Ya, terus print. Gitu. Print. Benar nggak? Coba dirun. Salah. Error. Oh, benar. Coba input 2. Anak, kamu telah melewati kesempatan emas. Ya. Terus kalau misalkan input 1, Kita ngikutin urutan soalnya aja deh, Han. Oke. Yang selain 1 atau 2. Kalau misalkan inputnya selain 1 atau 2, itu nulisnya gimana kira-kira? Usernya nggak input 1 atau 2. Random. Enggak, jadi pakai if juga kan? Coba enter lagi. Ini dikasih komen. Enter lagi. Ini dikasih komen pilihan kedua aja nih di atasnya. If. Yang ini yang lu udah buat itu selain memilih 1 dan 2. Ini lagi. Iya, if user tidak memilih 1. Tidak memilih itu apa? Tulisan pemrogramannya. Tanda seru sama dengan tuh tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Ya, itu pakai Oh. tanda seru sama dengan. Ini. Sama dengan 1. Sama dengannya 1 aja. 1. Satunya dipetikin. Dan user tidak memilih 2. Tulisnya gimana tuh? Kan? Han, lo ngerti nggak, Han? Kayak gitu lagi berarti put tanda seru sama dengan lagi. Iya, tapi pakai N sekarang. N, user N. tidak memilih 2. N-nya di, Gimana? tadi N-nya bener di setelah petik. N-nya setelah petik gini. N. N, A-N-D, N, dan. Oh, N. Iya. User tidak memilih 2. Ini. Iya.
Terus lu mau ngeprint apa kalau dia nggak milih 1 dan nggak milih 2? Nama kan sudah dibilang input 1 ke 2. Karena kan sudah dibilang input 1 ke 2. Berarti Nah, gini. iya. Oke. Titik 2-nya mana ya? Titik, Hah? titik 2. Oh, Dihapus dulu printnya, terus dikasih titik 2. Jadi nanti printnya agak menjorok ke kanan. Itu baru fungsinya yang oke, benar. titik 2. Titik 2-nya di atas, di samping if. Jadi maksudnya if tuh gini loh, Han. Jika si usernya ini nggak milih 1 dan nggak milih 2, nah lo pengen programnya tuh ngelakuin apa kalau dia nggak milih 1 atau 2? Kasih titik 2, nak. Iya, enter. Nah, baru lo tulis print. Kalau printnya pas di bawah if, itu fungsinya nggak bakal jalan. Iya, karena dia nggak masuk ke dalam fungsi Mm-mm. if-nya. Nanti jadinya syntax error. Lo yang itu flowchart udah ngerti belum, Del? Udah, tapi gue belum benerin punya gue. Itu yang lain masih ada yang bingung nggak maksudnya? Ntar kan jam 4 gue tinggal. Mumpung ada gue, barangkali ada yang bisa gue bantu kan. Ini bukan yang lain kalau bukan kelas C kelas lu ya? Iya nggak Kenapa? sih? Selain kelas C kelas lu kan ini? Iya kah? Nggak tahu. Ada kelas A nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Ada, Oh ada. Siapa? itu Kirai. Kalau Kira udah masuk. Ada kira. Nah, sekarang bikin yang kalau usernya milih 1, Han. Kalau misalnya milih 1. Jadi pojokin aja dulu tuh tulisannya. Komen aja dulu, komen. Kalau ini gue rada ribet sih. Kalau lo kayak gimana ya? Kalau gue sih kemarin bikinnya baru yang simpel, nggak selibet itu gitu. Dan lebih gampang dipahami sih harusnya. Cuma ya emang belum gue benerin aja. Mau lihat punya gue apa gimana? Coba deh lihat punya lo deh. Soalnya gue ribet lumayan. Coba. Bentar. Kelihatan kan? Lu nggak bisa ganti tab lagi. Bentar. Jadi kalau gue kan pertama gampangnya begini, apa namanya, kayak pengenalan gamenya, apa yang mau dilakukan di gamenya, terus gue input nama pemain sama kayak yang dilakuin Hana tadi, terus ya inilah greetings gitu, terus game dimulai, terus ya ini yang tadi input 1 atau 2, terus ya kayak gini, buat satunya gue pakai if, keduanya pakai elif, yang sisanya pakai else. Jadi nggak usah pakai tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2. Menurut gue sih lebih gampang ya. Coba kita run ya. Pertama masukin apa namanya, nama pemain. Terus kedua apa namanya, pilih 1 atau 2. Di situ udah gue bikin kalau 1 you can join the game, kalau 2 can join the game, terus kalau else wrong number. So gue masukin 1, bisa masuk ke gamenya ntar. Kurang lebih sih gitu buat awalnya. Jadi nanti kedepannya sih sebenarnya
kalau mau pakai if else kayak gitu lebih gampang, cuman kadang membingungkan juga, lebih gampang yang pakai while gitu. Ya preferensi masing-masing sih, cuman kalau gue lebih enak kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti lo belum masuk ke gamenya ya? Apa? Yang masuk ke gamenya di sebelah. Kalau gue tampilin tugas gue kelihatan dong. Nanti tinggal di copy. Oke, oke. Nih buat awalnya Lo kayak gini. pakai Kenapa? ini, pakai apa namanya? Pakai while nggak game-nya? Bisa pakai while, bisa enggak. Cuman sepengalaman gue kemarin, gue lebih enak nggak pakai while. Tapi bisa jalan. Bisa jalan. Sama aja Bisa sebenarnya. input 3 kali. Cuman gimana ya? Mungkin secara codingnya lebih panjang. Apa? Ya secara codingnya lebih panjang. Tapi dari kita nggak banyak ngajarin komputer. Jadi nggak bingung sama apa yang kita tulis gitu loh kalau buat pemula. Coba kayaknya lo aja deh yang ngajarin game-nya. Sebenarnya kan kalau dari sini udah apa namanya, udah kebentuk nih mindsetnya. Kalau awal kan pasti selalu seperti ini, terus kalau apa Iya, namanya, maksud gue pas kedepannya kan bagian juga cuman udah, memilih angka gitu loh. iya. Tapi kan harus ini, kayak punya maksimal kesempatan. Iya, Iya, silakan. bisa dibikin, Makasih juga Kiraina. bisa dibikin kayak gitu, tapi itu dengan cara gua nggak pakai while bisa. Dan menurut gue itu Coba, lebih gampang gitu kalau buat pemula. coba. Apa? Codingan gua. Nggak, coba lo ajarin Hana. Berarti Hana yang ini ya, Hana lagi yang share screen. Ya, Han, ayo Han. Ya, ya. Sebelum lanjut ke yang ini kan tadi udah sempat dibahas sedikit gitu sama Fidel. Banyak sih sebenarnya. Cuma kalau dari flowchart ada yang mau dibahas dulu nggak? Gue sih gimana ya? Ya cukup ngerti lah tentang flowchart. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain, sekarang tanyain aja. Soalnya nanti jam 4 gue harus apa? Ada kelas gitu, pengantar manajemen. Ada yang mau nanya? flowchart dulu. Mau dong, mau sih. Silakan Hana. Gimana nanyanya? Gini aja deh, Del. Apa? Lu sudi nggak kalau flowchart lu yang salah deh diinin dulu, apa namanya, di share dulu, nanti gua iniin. Tapi salah Gua, banget. Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, justru itu dari kesalahan kan kita bisa belajar. Kalau cara gue sih begitu ya, daripada kita kasih yang bener nanti tinggal di copy paste kan, lu nya juga nyesek dong. Kelihatan nggak? Kelihatan. Udah kelihatan. Bentar gua balas chat dulu. Ini flowchart gue. Jadi gue pakai 2 halaman. Tapi kata bapaknya kegedean. Jadi disuruh 1 halamanin. Start gamenya berarti di mana? Di A. Ini sana startnya. Hmm? Kan start. Ini start. Oh iya, ha. Nih, ini kan start nih. Terus abis itu ya input deh. Start kan, abis itu input nama. Hmm. Input nama, ini input angka 1. Input angka aja gitu ya. Terus habis itu ini usernya kalau misalkan dia nge-print kamu telah melewati kesempatan emas. Terus kalau misalkan ini benar ya dia yang input 2, kalau misalkan Oh iya, false nggak benar yang input 2, dia inputnya misalkan 1. Terus ini print berapa angka yang saya pikirkan, nah terus baru input
misalkan yang dia nggak milih satu atau dua, dia nge-print kan Iya, sebenarnya langsung dia selesai. satu ini N. Sebenarnya Cuman N-nya tuh sebenarnya kalau N-nya di sini nih harusnya. mm-mm. Cuman kan gue nggak mungkin kan ngasih panah muter-muter ke sini gitu kan. Ya itu sebenarnya apa, flowchart itu harusnya dibuat jadi satu gitu loh. Jadi arahnya sama gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya bingung. Cuma ya tergantung juga sih. Ya, gitu dah. Dari Karena teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bingungnya di mana gitu? Soalnya kan kemarin tentang flowchart kayaknya masih banyak yang bingung juga kan. Barangkali gue bisa bantu. Yang dari yang A. ini masuk ke permainan siapa tadi yang nanya? Ana. Ini masuk ke permainannya. Ini kan disuruh input angka kan di A. Di A di nomor 1 nih. Ini kan disuruh input nih. Input kalau misalkan dia inputnya nomor 1, true berarti benar kan? Kalau benar dia nge-print nih berapa angka yang saya pikirkan. Terus habis itu dia nge-input nih angka 1 sampai 10. Terus habis itu terus dia masuk deh ke sini. Dia masuk. Ini gua nih. Apa namanya? Statement. Terus kalau misalkan nyawanya lebih dari 3, kan berarti mati nih dia. Terus udah nih nge-print mati. Kamu punya 0 kesempatan, kamu gagal, coba lagi lain kali. Tapi kalau misalkan nyawanya enggak false, enggak lebih dari 3, dia masuk nih ke sini, ke fungsi yang kata coba lebih kecil, coba lebih besar, selamat kamu berhasil. Kalau ini kan A itu angka tebakan kita, R itu angka randomnya program. Jadi kalau misalkan angka tebakan kita itu lebih besar daripada angka randomnya program, kita nge-print coba lebih kecil, kamu punya berapa kesempatan lagi. Terus kalau misalkan ternyata dia itu milihnya angkanya itu lebih kecil daripada angkanya program, dia nge-print coba lebih besar. Terus kalau misalkan angkanya yang dia tebak itu sama kayak angka random program, dia nge-print selamat kamu berhasil, US is my command. Terus baru N. Bingung nggak? Ngerti, tapi ini lu salahnya di mana dah? Harus satu ini. Iya, disuruhnya sih 1 biar lebih gampang. Tapi salahnya tuh gue karena setelah gue pikir-pikir, kan kalau misalkan habis dari sini ya disuruh coba lebih besar, kan kita nge-input lagi kan. Secara logikanya kayak gitu kan. Kita nge-input lagi. Nah, tapi gue nggak ada inputan lagi, gue berhenti sampai di sini aja. Padahal harusnya kita nge-input lagi, nggak end di sini. Harusnya bikin loop. Wing. Berarti jatuhnya lebih banyak lagi dong. Iya, lebih banyak lagi. Paham nggak nak? Iya, Apa masih bingung? paham sih. Yang lain gimana? Bentar deh. Kan disuruhnya cuma dalam satu halaman, tapi itu ini aja lu 2, terus masih ada yang kurang. Gimana dah? Dikecilin aja sih. Sebenarnya ini bisa dikecilin. Ini gue rata-rata kan 14 sama 12. Kan gue rata-rata 12 nih. Kemarin gue bikin 8. Biar muat satu halaman. Oke. Halamannya A3. Pakai ukuran A3. Kalau gue, terserah sih kalian mau gimana. Mau dimaksimalin juga nggak apa-apa. Paham. Nggak harus ungu ya guys. Biru juga nggak apa-apa kok.
Del, Ya, berarti kalau tulisannya kecil dijadiin satu halaman nggak kelihatan nggak apa-apa dong. bakal ngezoom sih, bakal bakal bapaknya kayaknya bakal ngeliat ngezoom kayak gini deh. Ya nggak sih? Terus katanya kotaknya dikecilin lagi, ini kesalahan gue. Kegedean. Beda berarti lu salah di ini kan kurang kecil sama yang tadi ya harus ada tambahan input lagi ya. Iya, nah, Udah, yang itu benar. insya Allah. Oke. Tapi kalian ngerti nggak sih kenapa true-nya itu ngeprint? Aduh, kenapa true-nya ngeprint? Karena kan emang akhirnya ngeprint kan, yang apa namanya, jadi kayak menyatakan dia bahwa dia udah berhasil menyelesaikan gamenya. Nah, kan gue kemarin kayaknya ada yang kayak gini deh bikinnya. Ya nggak, ada yang kepikiran kayak gini nggak bikinnya? Soalnya tuh gue kayaknya ada yang kayak gitu bikinnya. Ini kenapa true-nya itu ngeprint? Soalnya kan dia bilang nih, jika si usernya itu milih angka 2, maka di print kan kamu telah melewati kesempatan emas. Nah, true-nya itu karena benar dia ngetik angka 2. Kalau misalkan dia salah, dia masuk ke fungsi lain. Takutnya ada yang nggak ngerti, soalnya kayaknya ada yang nggak ngerti. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? True, false, kenapa input nama, input angka. Gue nggak ada, udah, saya paham. Yang jam 4 kelas nih, nggak mau nanya lagi nih. Nana, Nana. Nana, Nana, Nana. Ada lagi nggak guys yang mau nanya belajar? Kalau nggak ada lanjut ke codingnya. Udah ya guys. Bye-bye. Lanjut ya. Lanjut nak, biar cepat kelar. Oke. Mumpung ada gurunya tuh. Oke. Nah, Jadi kalau lo ngeliat flowchart tadi, harusnya lo nulis apa nih, Nak? ini nembok. Sebenarnya kalau mau gampang, lu tinggal ngikutin gue yang tadi tau nak. Pakai if, elif, sama else. Bisa, bisa. Tapi ngulang nggak sih? Kenapa? Ngulang. Ya kan yang dihapus juga dikit kan sebenarnya. Dan kalau kalau buat gua sih lebih gampang gua pahami. Nggak tahu deh kalau orang kan apa memahaminya beda-beda. Nah, ya Han.
Lebih gampang manahan tuh. Han. Ah iya, kalau dari lu gimana, Nak? Bentar. Lanjutlah. Iya, benar. Tadi apa? If, else sama elif. Iya, Elif itu apa dah? elif itu jadi kayak if kedua gitu. If kedua, if ketiga pakainya elif. Kalau gue biasanya gitu. Kalau else tuh selainnya. Jadi di luar if dan elif kita pakainya else. Kalau gue sih bikin gue sih juga begitu di apa tadi codingan gue yang pertama tuh sebenarnya kayaknya buka deh. Pakainya itu aja if, elif sama else. Jadi nggak perlu pakai while gitu. Kalau buat gue memahaminya lebih gampang. Tapi kalau hapus dari sini ya. Nggak usah. Tapi katanya ada di Yang itu apa? Nih gue arahin ya. Lu pilih 2 dihapus. Ini. Ini. Enggak, atasnya aja tulisan pilih 2 itu loh. Ya. Iya, pagernya dihapus. If yang di bawahnya dijadiin elif. Terus lu buat if di atasnya. If user sama dengan 1. Ini gini. Titik 2. Enter. Tulis apa yang mau lu print. Kalau 1 berarti lanjut main ya. Iya, lanjut main gamenya. Terserah sih, lu mau pakai 2 yang lanjut main game juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau Pak Bobi kan kemarin begitu. Udah, terus Selain memilih 1 dan 2 sama line yang di bawahnya dihapus aja, diganti else. Enggak, yang bawahnya printnya nggak usah. Nanti lo ngetik lagi. 2 line itu aja. Sama bawahnya. Yang itu. Lo ganti else. Nggak perlu. Else titik 2. Terus pilih satunya dihapus. ini satunya dihapus. Oh, Paling bawah. Coba lo run. Sama kayak gue tadi. Lu cobain semua, pilih 1, pilih 2, terus pilih angka 1, angka selain 1 dan 2. Kalau bisa semua, berarti coding lo udah benar. Kalau gue selalu kayak gitu, setelah kayak satu tugas gue selesaiin, selalu langsung gue cek. Jadi nggak bingung nanti kalau ada syntax error. Ya kan? Lebih gampang sih kalau kata gue daripada kayak tadi gitu. Membingungkan kalau buat gue. Terus lo kalau mau lanjut main gamenya, buat codingnya di bawah print yang di if. Enter. Ya, di situ. Kalau di situ nanti nggak perlu pakai while. Kalau gue sih gitu. Jadi while itu artinya Fidel. kata Fidel. Ngilang kayaknya Fidel. Kenapa? Kalau while maksudnya apa? Kalau while tuh maksudnya kan kita misalkan nulis if nih, if
terus kita bikin statement bla 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 bla. Terus while tuh kayak di dalam statement itu tuh ada statement lagi gitu. Pembatasan ya intinya, kurang lebih. Iya kayak gitu. Gue tadi nyari kata-kata yang pas gitu. Kayaknya kata-kata yang pas pembatasan gitu. Jadi, Pembatasan statementnya. jadi dari if itu kita batasi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, kalau gue nggak usah dibatasi selama gamenya kita bikinnya bener sih, sama aja kayaknya. Gue juga udah Kalau ini gue kok. kalau gue kan dibatasin soalnya gue mikirnya kayak kalau misalkan kesempatannya ada terus tanpa gue tambahin kan dia bakal nggak selesai-selesai kan. Sedangkan kita cuma harus milih 3 kesempatan gitu. Ya itu sebenarnya kuncinya di apa? Flowchart. Kalau flowchartnya bener, ya hasilnya bener. Lanjut nak. Bikin apa tuh di bawah if? Di bawah print. Masuk ke gamenya. Ya. Bikin nomor kan ya? Heeh. Lo bikin apa? Print yang ada inputnya. Intinya kayak dia suruh ngisi angka, suruh memikirkan angka yang dipikirin sama komputer. Ya udah bener begitu. Sama kayak lu yang bikin input user. Itu kan sebenarnya diminta kayak gitu kan. Sama lu buat itunya dulu apa? Buat angka random yang dipikirin komputer. Nah itu tuh gimana? Coba Fidel gimana bikinnya tuh. Pakai fungsi Yang udah random. kelar. Pakai random. Gue tinggal bentar ya. Oke, itu input angka apa? Itu mau input angka yang mana? Yang random kan? Yang usernya apa yang random ya? Yang yang yang, yang, yang udah mulai main. Kalau misalkan angka randomnya itu ada fungsinya lagi, jadi namanya fungsi. Ini maksudnya berarti yang input si user. Iya. Tapi gue tadi dijelasin sama Ilyas gimana tuh bikinnya? Lo kalau mau buat yang angka itu, angkanya nanti sama dengannya yang ini. Nah, apa namanya? Yang random. Terus bawahnya lu buat user input. Jadi ini mau ngetik angka random dulu maksudnya? Iya, bikin buat angka randomnya gitu loh. Oh, kirain usernya dulu. Dihapus dulu nak. Inputnya dihapus. Nah, terus angka itu sama dengan random. Random titik Terus lu batasin. rand RAND INT baru dari nomor berapa sampai nomor berapa buka kurung Buka kurung. dari berapa sampai berapa? Nah, Bawahnya lu buat user input. Terus kata-kata yang mau lu print di situ. Inputnya nggak perlu dalam kurung. Buat string di situ lu mau nulis apa, misalkan tebak angka yang saya pikirkan gitu atau gimana. Buat kata-katanya aja.
Berapa angka yang saya sebut? Saya pikirkan angka berapa yang saya Ya. Tanda tanya. Terus lu bikin if, elif sama else lagi di bawah. Di bawahnya. If user sama dengan angka. Udah gue bantu tuh. Apa gimana? Ya sama. If user sama dengan angka. Enggak. If user sama dengan angka. Enter. Oh. Titik dua lupa. Titik 2. Lu print apa? Ketika angkanya yang ditebak benar. Pada game pertama, angka yang ditebak benar. Apa yang mau lo katakan? Bentar. Paham nggak nak? Yang gua omongin berarti gitu. Kalau benar berarti berhasil dong. Iya udah, tulis begitu. Print berhasil, misalkan gitu. Lu bisa pakai fungsi else atau pakai fungsi elif. Cuman kan ini masih mau apa namanya? Main itunya apa? Masih ada yang mau dimainin. Masih ada kesempatan kedua gitu kan. Jadi lu pakainya elif di backspace dulu 1 kali biar lurus sama if. Elif user kurang dari, misalkan angkanya kurang dari berapa gitu. Kan lu ada batasannya di situ. Kurang dari 10. Gimana ya, Liz? Kurang dari 11. Gua kasih tahu lagi nih. N. Biar ngerti aja dulu nanti. N. Apa benar? If user kurang dari 11 and user lebih dari angka. Pakai tanda dong. Lebih darinya pakai tanda. Python-nya nggak ngerti kalau kita tulis kayak gitu. Titik 2 setelah angka. Enter. Ketika angkanya kurang dari 11 dan apa namanya? Angkanya kurang dari 11, kan tadi kata lo angka yang mau lo tulis di situ paling besar 10, berarti kan kurang dari 11. Tapi misalkan angka yang dipikirin komputer itu 5, lebih dari 5, apa yang mau lo katakan? Jadi angkanya coba lagi. Enggak. Angka di situ yang paling besar kan 10. Ya. Dia milih angka yang paling besar 10. Misalkan angka yang dipikirin komputer ini angka 5. Tapi yang ditebak sama si user itu angkanya lebih dari 5. Biar dia dapat 5 lo ngomong apa? Yang ditebak sama user berapa? Yang ditebak sama user lebih dari 5 kurang dari 11. Lebih dari 5 kurang dari 11. Biar
usernya nebak angka 5, lu bilang apa? Pilih angka yang lebih kecil. Tinggal lu tulis tuh. Reconnect ya, nak? Masuk gak? Masuk, Iya. masuk. Bentar. 15.45 gue tinggal ya. Iya, gue juga kalah. Jam 4 gue udah kelas soalnya. Tadi kalau misalkan yang ditebak user, yang ditebak user, Kurang dari 11, lebih dari 5. Angka yang dipikirin komputer itu 5. Biar usernya nebak 5, gimana caranya? Lu bilang apa? kurang dari 11, lebih dari 5, dia Intinya angkanya kegedean daripada tebakan komputer. Ini aja, coba pikirkan angka yang lebih kecil. Nah, tuh. Dikasihin sama Fatih Farhan tuh. ini mana sih? Di else kan tadi? Ya, Elif. Elif yang printnya belum ada isinya. Oh iya. Ya. Hah. Coba tebak Pikirkan angka yang lebih kecil gitu. kan angka yang Elif lagi. Kita bikin kemungkinan kedua. Tadi kan angkanya 5 nih yang dipikirin komputer. Kalau misalkan dia nebak 3, apa yang mau lu iniin? Nulisnya gimana? User kurang dari angka. Angka. Titik 2. Enter. Print. Nah, tuh lu mau bilang apa kalau angka yang ditebak si user lebih kecil daripada angka yang dipikirin komputer? Nah, kita bikin kemungkinan terakhir, else. Kalau misalkan angka yang ditebak bukan dari 1 sampai 10. Enggak, kalau else langsung titik 2. Print. Enter, print. gagal ya? Berarti gagal. Ya misalkan Anda memasukkan angka yang salah gitu, atau mulut tulis gagal juga nggak apa-apa. Intinya kan angkanya bukan dari 1 sampai 10 yang dimasukin. Misalkan dia input angka 11 gitu. Padahal kan lu mintanya angka 1 sampai 10. Intinya yang ditulis di else itu kalau di yang punya Fidel tadi tulisannya kan sudah dibilang angka 1 atau 2. Nah, itu contohnya begitu tuh. Itu cara paling gampang tuh bikin gamenya. Cuman pakai if, elif, sama else. Bisa tuh nanti kalau lu udah kebayang gimana-gimananya. Cepet kok itu. Coba lu run dulu. Sampai game pertama ada code yang error nggak? Ada sintaks yang error?
Tuh ada yang error tuh. Itu di paling atas, di line nomor 1. Coba lo ke paling atas. Paling atas. Ini paling atas. Itu nama di atas nama pemain ditulis import random. Apa? Import random. Import random. Coba run lagi. Itu supaya si programnya mau nge-import si angka randomnya. Coba deh. Tuh masih ada yang error lagi tuh. Kalau di Google Colab, biasanya kalau error nggak selalu kalimatnya yang salah. Bisa jadi lo salah nulis atau gimana. Soalnya gue sering begitu. BTW gue tinggal ya. 13 menit lagi. Kelas B ada kelas nih. Ya, makasih ya, Yulias. Padahal lu juga ada kelas, Hana. Mana kelas B? Iya. Oh, Parah banget loh, parah banget. Astagfirullahaladzim. gue kan nggak ngingetin mana kelas B, mana kelas ini. Seenggaknya satu kelas sendiri lah. Ini aja banyakan kelas B tahu. Bubar dong berarti habis ini. Ayo. Ya, Yang enggak kelas cuma jadi Vika sama Nih, Fidel. mau bubar apa gimana? Yang lainnya ya udah bubar. Kita istirahat. silakan. Nanti gue coba Mik, sendiri. kita mau Ya lu bentar, ini buat sekolah lagi di Del, mana? Zoom-nya, Del. kenapa? Buat lagi Zoom-nya. Oh, ya udah ya. Pakai Zoom ini aja kalau mau. Ya pakai ini aja lah. Ya udah. Lo gue jadiin host ya, Del. Oke. Nanti kalau Yas, itu gue mau nanya deh, Yas. apa? Itu yang elif sama else itu di Viscode juga bisa dipakai nggak? Bisa dipakai. Cuma kalau kemarin pengalaman gue di VS Code import randomnya suka nggak jalan. Jadi gue milih di Google Colab. Sama kadang extensionnya suka bermasalah kalau di VS Code. Jadi kalau mau pakai import random kayak gitu, mendingan kalau kata gue ya saran gue di Google Colab aja. Jadi lo nya nggak pusing nanti. Oke, makasih, Yas. Ih, masih salah di sini. Udah jadi host tuh ya. Gue tinggal ya. Gue belum sholat juga soalnya. Dan Dadah makasih kalian ya. semua. Nih, dia nulisnya ini nih Han, tidak support integer sama string. Hah? Dia nulisnya ini Ini nggak ya? support between integers of string sama integer. Jadi kayaknya lo harus bikin itu jadi Harus apa? Ih, suara lo kecil tidak. harusnya lo bikin 11-nya itu jadi apa ya? Ibu nggak ngerti, itu kan punya Ilyas yang kayak begini. Ya gue nggak kayak gini. Kenapa dia kurang dari 11 deh, Han? Karena kan 10. Cuma sampai 10. Oh. Ini dijadiin string kali ya? Nggak boleh string. Jadi harusnya apa dong? Ih, udah pada keluar. Oh, atau enggak lo masukin ini aja, masukin
statement lagi. Statement Statement. baru. Coba bikin statement baru di bawah user deh. Di bawah user. Iya. User yang input berapa angka yang saya pikirkan. Ini. Bikin statementnya 11 sama dengan 11. Tulis huruf 11 sama dengan angka 11. Huruf. Huruf SEBELAS. Huruf 11. Pakai huruf Han, 11-nya Han. 11. Iya, 11 sama dengan 11. Sama dengannya pakai sama dengan. Ini. Iya, 11. 11. Iya, 11. 11. Oh. Yang ini dimasukinnya jadi 11. Jadi Kayak variabel 11. Ini. Iya. Ini ngaruh nggak sih ada spasi di sini? S-nya harusnya besar deh. Kayaknya soalnya lu bikinnya Oh iya benar. Iya. Ini masih. kenapa nggak bisa ya, Han? Aduh, saya tidak mengerti. Udah nanti aja. Ya Belum udah, sholat. Ya udah. semangat. Asik Fidel. Ayo semangat yuk. Semangat. Ayo guys kita ke manajemen dulu dah. Dadah. Ya. Bye. Ayo, Fik. Lupa nggak unmute. Alhamdulillah nih, gue mau share screen ya. Mau ini nggak? Mau video nggak? Video. Iya. Apaan? Start video. On cam. Enggak, gue nggak pakai kerudung. Gue pakai mukena. Boleh. Gue mau pakai mukena juga, sabar. Tunggu bentar. Sabar, bentar. Aduh, ada gerah. Bingung banget kalau nggak ngeliat muka orang. Nggak tahu ekspresi mukanya. Gue bingung banget, Del. Kalau gue nggak pakai kayak Ilyas sih. Lu mau ngikutin gue apa Ilyas? Jujur gue nggak ngerti Ilyas gimana. Yang mana aja deh yang enak. Jadi gue aja ya. Biar gue bisa jelasin. Oke, Slam. Kalau gue sama persis sama soal Gue bapaknya. cute banget. Sama persis sama soal bapaknya. Bentar, ini gue mau share screen juga, gimana caranya? Bukannya bisa langsung. Bentar. Oh, bisa ya? Apa sih kalau ini tugas pemrograman? Udah belum? Udah. Nih tuh, gue baru kayak gini tuh sudah error semua gitu loh. Udah ada problem-problemnya nih. Tuh. Problemnya Aduh, nggak enak mukenanya. Bentar, nggak kelihatan. Nih tuh. Gue bingung loh, kita harus Ini tetap pakai slash-nya nggak sih? apakah yakin kamu terus bermain? Pilih satu, lanjut, berhenti. Ini nggak ada petik 2. Bentar, yang mana tadi? Yang line 17. Ya. Habis berhenti, itu harusnya kan pakai petik 2 penutup kan? Ini, Del. Habis berhenti. Berhenti. Mana berhenti sih? Lu yang ngetik tahu. Mana sih? Ini berhenti di line 17. Iya. Berhenti, Apakah yakin mau terus? Oh, udah berhenti terus. Petik penutupnya mana? Penutup pakai apa? Petik 2. Petik gini. Nah, terus? Udah kan hilang tuh problemnya. Ini satu lagi. 25, coba ke line 25. Udah ini. Ke line 25. Lu belum lanjutin, guys. Mohon maaf. Nggak tahu.
Flowchart aja bentar deh, balik dulu ke flowchart. Flowchart tuh cara dari awalnya gimana masukinnya? Flowchart. Pakai Mm-mm. start. Apa? Start. Gue flowchartnya start. Start. Iya, enggak maksudnya awal mulainya tuh ke Word. Iya, Word. Coba. Ini masih screen recording kan? Nggak tahu deh. Ini kelihatan iya, nggak? iya, masih. Terus ini gimana? Dari Word. Mau, Kok bisa tampilannya jadi miring gitu, nggak lurus gini? portrait. Jadi landscape. Apa? Iya, yang kayak lo gitu. Itu kan Apa ada emang harus kayak gini? Nggak kata enak sumpah bapaknya pakai sih. mukena turun mulu. Taruh. Gue kamu gimana sih? Stop share. Benar. Gak share enak. dulu nih. Jangan nanti diminta itu ya kan. Bentar gue dulu. Bentar. Mana sih ini gue? Bentar sabar. Berarti ini recordingnya masuk ke komputer gua dong. Ke Ilyas gak sih? Stopin dong, berhentiin dong recordingnya. Ini berhenti nih beneran. Iya, berhentiin. Oke.